This is the first pandemic caused by coronavirus. And we have never before seen a pandemic that can be controlled at the same time. WHO has been in full response mode since we were notified of the first cases. And we have called every day for countries to take urgent and aggressive. Pada 11 Maret tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Adanya pandemi COVID-19 ini tentunya berdampak di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya dunia pendidikan. Banyak kebijakan yang dikeluarkan untuk meminimalisir dampak dan penyebaran virus yang semakin meluas. Salah satunya yaitu pembelajaran dari rumah secara daring, atau yang dikenal dengan pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran daring, guru tentunya tidak mampu untuk datang ke setiap rumah siswa. Oleh sebab itu, peran orang tua sangat diperlukan nih dalam pendampingan belajar sang anak. Namun, tidak semua orang tua mampu untuk melakukan hal itu. Ini juga menjadi tantangan yang baru bagi para orang tua. Nah, oleh sebab itu, agar proses belajar di rumah tetap efektif, maka para ayah dan ibu juga perlu mengetahui tips mendampingi anak belajar di rumah. Penasaran apa sajakah itu? Yuk, kita simak bersama. Tips pertama, yaitu gunakan pilihan kata yang tepat. Orang tua dalam mendampingi anak belajar secara tidak langsung dituntut untuk menjadi guru bagi anak mereka. Ayah atau ibu tentu akan membantu anak dalam menjelaskan dan memahami suatu bahan belajar. Nah, dengan memilih kata atau menggunakan kata yang tepat sesuai dengan usia anak, maka akan membantu anak untuk mudah memahami suatu hal termasuk dalam belajar. Tips kedua, membuat jadwal belajar anak. Nah, membuat jadwal belajar anak akan membantu orang tua untuk membangun rutinitas. Mengingat waktu anak cukup banyak dan belajar di rumah tidak ada bel yang menjadi pengingat pergantian jam pelajaran seperti layaknya di sekolah, sehingga itulah mengapa jadwal belajar anak ini perlu untuk dibuat. Selain itu, membantu anak agar lebih terencana sehingga proses belajar mengajar di rumah semakin menjadi lebih efektif. Tips nomor 3 yaitu berikan suasana kondusif dan menyenangkan. Terkadang, anak mungkin akan merasa bosan ketika mereka dipaksa harus berdiam diri di rumah, apalagi untuk belajar nih. Nah, oleh sebab itu, ciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Misalnya saja dengan menyiapkan meja dan peralatan belajar, menjauhkan dari televisi, gadget, ataupun suara bising. Belajar melalui permainan juga akan membantu anak untuk lebih tertarik dengan belajar. Yang keempat, buat aturan main. Kesepakatan antara orang tua dengan anak dalam kegiatan belajar juga mampu membuat anak menjadi lebih fokus. Anak bisa diberikan aturan main saat belajar. Ajarkan anak tentang rutinitas, pukul berapa dia harus belajar, pukul berapa dia bermain, dan juga kapan harus mengerjakan tugas dari sekolah. Waktu untuk belajar bersama orang tua juga harus diatur dan disepakati, sehingga tidak akan mengganggu pekerjaan orang tua yang mungkin sekarang sedang bekerja dari rumah juga. Tips yang terakhir yaitu berikan reward sebagai apresiasi.
Bagi anak usia prasekolah, TK, atau SD, mengajak mereka sekolah secara online atau daring dan mengerjakan tugas mungkin menjadi hal yang sulit. Nah, orang tua bisa memberikan hadiah pada anak bila mereka mampu menyelesaikan tugas dan mengikuti sekolah hingga waktu yang ditentukan. Hal itu sebagai bentuk apresiasi bagi anak. Misalnya dengan menyiapkan cemilan kesukaannya, atau bahkan hanya sekedar dengan ucapan bangga atau kalimat terima kasih. Nah, itulah beberapa tips mendampingi anak belajar di rumah yang bisa para ayah dan ibu terapkan. Mendampingi anak belajar di rumah dapat dijadikan sebagai kegiatan yang menyenangkan dan sebagai momen untuk menjalin keakraban. Justru dengan keadaan ini, orang tua bisa memanfaatkan waktu untuk lebih dekat dan lebih kreatif mendampingi anak dalam proses belajarnya. Jika tidak terbiasa, memang akan terasa sulit di awal. Tetapi, jika sudah rutin dilakukan, hari-hari sekolah dari rumah pun akan terasa menyenangkan.